Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau orang mau terima sesuatu yang baik, maka pasti dia akan bersuka cita atau tidak? Pasti dia bersuka cita. Sebelum menerima sesuatu yang baik, ada hal-hal yang harus kita siapkan. Ibarat kalau seorang yang mau melahirkan, maka sudah pasti semua perlengkapan bayi itu sudah harus disiapkan. Iya toh? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi sudah 2 tahun. 2 tahun saudara dan saya mengalami yang namanya sukacita di tengah penderitaan. Tahun yang pertama 2020 kita merayakan Natal dalam situasi pandemi COVID. Tahun 2021 pun hal yang sama saudara dan saya alami. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Lalu di tengah situasi dan kondisi yang saat ini saudara dan saya alami, PGI, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, dan Dewan Gereja di Indonesia menurunkan tema besar, cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Kalau yang tadi saya baca dari pertama Petrus pasal 1 ayat yang ke-22. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus. Di tengah situasi yang saat ini Bapak Ibu Saudara dan saya alami, saudara dan saya dituntut untuk memiliki sikap yang peduli. Sikap yang peduli atau kepedulian kita dituntut di tengah situasi saat ini. Lalu muncul pertanyaan bagi saya dan untuk kita semua. Kira-kira di tengah situasi yang saat ini kita alami, bisakah tidak kita peduli dengan orang di sekitar kita? Saya mau bertanya untuk kita semua yang ada. Di tengah situasi yang sulit saat ini, saya dengar banyak yang tidak dapat THR. Sulit. Barang-barang naik. Tapi tadi malam saya tanya harga minuman di kilo 8 sana itu masih 93.000. Di tengah situasi yang saat ini saudara dan saya alami, di tengah orang banyak yang tidak bisa berkumpul, di tengah-tengah pembatasan, ketika gereja harus duduk jauh-jauh, bisa tidak kita menolong orang? Bapak Ibu yang ada di atas, bisa tidak? Sumpah Minggu kita disiapkan 4 masa raya Advent Tuhan. Yang pertama kita diarahkan supaya kita punya pengharapan yang sungguh. Di Minggu Advent yang kedua, ada yang masih ingat apa yang disiapkan oleh saudara dan saya? Kita bicara soal kasih. Bagaimana kasih kita kepada sesama kita. Dan demi kita bicara tentang sukacita. Sebab kita sudah tinggal selangkah lagi mengakhiri masa raya Advent, penantian. Dan di minggu yang keempat kita bicara tentang damai sejahtera. Maka tadi saya tanya, ada sukacita? Maka kita harus menjawab amin. Sebab sukacita itu luar biasa. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus, saya kembali kepada pertanyaan kita tadi. Bagaimana dengan saudara dan saya, bisa tidak mengasihi di tengah situasi dan kondisi yang saat ini kita alami? Bagaimana Bapak Ibu yang ada di atas? Di bagian kiri
Bisa tidak? Bapak Dino goyang kepala, bisa. Paduan trompet dan yang sebelah kanan saya, bisa tidak? Bapak Amos bilang bisa. Bapak Ibu yang di dalam gereja, saya belum dapat lihat kamera keluar ini. Kalau saya lihat dari sini Bapak Helmi, bisa tidak? Ada Bapak Patiruhum, bisa tidak? Bapak Ibu Saudara, kita harus jujur. Saudara dan saya harus jujur bahwa di tengah situasi yang saat ini kita alami, sulit untuk kita berbagi, sulit untuk kita mengasihi. Betulkah tidak Bapak Ibu? Bagaimana saya mau mengasihi orang, hidup saya pas-pasan, mau makan susah, bagaimana mungkin? Iya kan? Kita akan berkata seperti itu. Saya menjadi orang yang tidak bisa mengasihi sebab saya orang yang tidak punya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau masih ada pikiran yang seperti itu, maka para janda tertawa kepada kita. Bapak Ibu masih ingat cerita janda yang memberikan dari kekurangannya? Orang yang tidak punya tapi bisa memberikan, dan Tuhan perhitungkan itu. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara dan saya? Kita mau memberi untuk sesama kita, kita hitung terlalu banyak. Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, memang kita harus jujur mengakui bahwa kita sulit untuk memberi, sulit untuk peduli dengan orang di sekitar kita. Betul ke tidak Bapak Ibu? Ada amin? Iya amin. Kalau saya tanya yang duduk di sebelah Bapak namanya siapa? Pasti tidak tahu, karena kecenderungan kita. Perhatikan diri sendiri. Kita datang ke gereja, berbondong-bondong ke gereja, tapi kita tidak mengenal orang di sekitar kita. Padahal Tuhan bilang, jikalau engkau melakukan kepada seorang yang hina ini, maka engkau telah melakukannya untuk aku. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bandingkan di Markus 12 ayat 41 sampai 44. Dan Raja-Raja pertama, Raja-Raja 17 ayat 13 sampai 16. Ketika saudara dan saya baca di situ, maka kita akan temukan bahwa menolong sesama kita adalah bagian dari iman kita. Menolong sesama adalah bagian dari iman kita. Jadi kalau saudara dan saya yang berkata saya berimankan kepada Tuhan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, maka menolong sesama kita itulah bukti bahwa kita benar mengakui Tuhan Allah itu. Tapi kalau kita bilang saya orang Kristen, percaya kepada Bapa, Anak, Roh Kudus, sementara tidak bisa menolong orang lain, tidak peduli dengan orang lain, maka kita menipu diri kita sendiri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jangan sampai karena persoalan, karena pergumulan hidup yang berat, karena masalah yang berat, karena tantangan kehidupan yang berat, kita tidak mampu dan tidak sanggup lagi berbagi dengan orang. Bapak dan Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, di tengah situasi yang saat ini kita alami, maka sesungguhnya ada makna dari kelahiran Yesus itu bagi saudara dan saya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Tuhan Yesus itu lahir di kandang yang hina.
Tadi dibilang dibungkus dengan lampin, dan tandanya kamu akan melihat atau menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan ditaruh di palungan. Apa itu palungan? Palungan itu tempat makan binatang. Yesus memilih tempat yang terendah untuk melayani saudara dan saya. Iya toh Bapak Ibu? Sebab kita sekarang sementara siap-siap, besok kita akan merayakan hari kelahiran Sang Juru Selamat kita. Nah, pertanyaan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya, betul-betul kita sudah siap kah belum? Sudah siap kah belum Bapak Ibu? Kalau saya tanya begitu. Ada masih baku marah deng, Pak itu oleh ke tidak? Masih baku marah nih tetangga lagi ke tidak? Masih baku marah nih mama mantu lagi ke tidak? Nah, kalau semua persoalan itu kita sudah selesaikan, maka disitulah sesungguhnya kita telah menyiapkan hati kita sebagai palungan bagi Tuhan Yesus. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, peristiwa perayaan Natal itu merupakan momentum iman percaya saudara dan saya untuk dapat memaknai Natal bukan sekedar pesta pora atau euforia. Bukan dengan kita cat rumah, bukan dengan kita hias rumah, bukan dengan kita siapkan kue, baju baru, segala macam baru. Rambut juga baru, muka juga baru. Iya toh? Saya hari ini bersyukur karena cahaya dari sini tidak terlalu, karena sudah lampu ini bikin terang, kalau tidak gelap. Jadi ada perubahan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Yesus lahir di tengah situasi dan kondisi yang sama dengan saudara dan saya saat ini, di tengah kesulitan. Tapi dia tidak pernah memperhitungkan semua itu. Dia rela menempati tempat terhina untuk menolong, menyelamatkan, membebaskan Bapak Ibu Saudara dan saya. Bagaimana dengan kita? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Lalu Petrus menyampaikan bagi saudara dan saya yang merupakan tema Natal kita saat ini. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Bapak Ibu Saudara, orang Kristen itu punya hukum yang pertama dan hukum yang terutama apa? Ya? Hukum kasih. Kenapa dia yang pertama dan yang terutama? Sebab itulah yang dikehendaki oleh Tuhan Allah dari Bapak Ibu Saudara dan saya. Dasarnya apa Bapak Ibu? Kalau kita baca dalam bacaan firman Tuhan saat ini di pertama Petrus 1 ayat 22. Dasarnya itu adalah kasih persaudaraan. Kasih persaudaraan yang seperti apa? Apa itu sebenarnya kasih persaudaraan? Salah satu negara di benua Amerika, ada nama negara yang nama daerah itu apa? Philadelphia. Iya toh? Siapa yang sudah pernah pergi Amerika? Nah, itu ada negara yang bernama Philadelphia. Apa artinya Philadelphia? Ada yang tahu? Atau saya ganti pertanyaan begini, karena ada 3 orang duduk di sana, saya buat 3 pertanyaan begini. Pertanyaan yang pertama, kasih yang pertama itu apa? Kasih yang kedua itu apa? Kasih yang ketiga itu apa?
Kalau kasih antara pacar dengan pacar namanya ya, kasih eros, yang kita kenal eros. Terus kasih sesama saudara, itu negara di Amerika tadi itu philia atau phileo. Dan yang ketiga, yang banyak kalau orang Kristen punya mobil on tulis agape, kasih yang murni, kasih yang tulus kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, Rasul Petrus menyampaikan, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Philadelphia, phileo itu kasih, adelphos. Adelphos itu adalah persaudaraan, saudara. Kalau orang Wai bilang apa tuh, Bapak Caka? Brother, bro and sis, itu persaudaraan, adelphos. Kasih persaudaraan ketika dilaksanakan dengan sungguh, maka yang nyata dari itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kasih kita kepada Tuhan Allah, dia akan berubah di situ, bahwa kasih yang kita lakukan kepada sesama kita sama dengan kita melakukannya untuk Tuhan Allah. Amin. Kalau kita berkata kita mengasihi Tuhan Allah, sementara kita baku marah, dan kita pemai tua, dan kita pempai tua, anak-anak, orang tua, mantu, dan segala macam, bagaimana mungkin? Tidak bisa. Ya toh? Karena bukti bahwa saya, saudara, mengasihi Tuhan Allah, itu nyata ketika kita peduli dengan sesama. Ketika kita mampu berbagi dengan sesama di tengah situasi kondisi apapun tanpa ada alasan. Iya toh Bapak Ibu? Kita mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi Tuhan Allah. Harus dengan sungguh, dengan tulus ikhlas, tanpa mengharapkan balasan, tanpa pamrih. Itu makna sesungguhnya saudara dan saya merayakan Natal. Jadi Natal itu bukan hanya 25 Desember. Tapi Natal itu dari hari lepas ke hari. Itulah Natal kita. Yesus lahir dan membarui hidup kita dari hari lepas ke hari. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Jadi bukan rumah, bukan luar yang kita siapkan, tapi hati kita yang mesti saudara dan saya siapkan untuk menerima Tuhan Allah. Amin. Maka laksanakanlah kasih persaudaraan itu dengan tulus ikhlas, dengan kesungguhan hati, tanpa menuntut balasan. Sama seperti Yesus memberikan hidupnya untuk saudara dan saya. Selamat mempersiapkan diri untuk menyambut putra Natal dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin.